Kita sering banget kan kejebak dalam perdebatan antara perasaan subjektif sama fakta objektif. Tapi, gimana kalau cara kita melihat dua hal ini sebetulnya kurang tepat? Hari ini kita bakal bedah konsep subjektivitas dengan cara pandang yang sama sekali baru. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di satu sisi ada subjektif. Ini soal perasaan pribadi, opini, apa yang kita rasain. Nah, di sisi lain ada objektif, fakta-fakta keras, data, sesuatu yang bisa diukur dan dibuktikan. Ini kan arena pertarungan klasik dalam banyak diskusi. Tapi pertanyaannya, beneran sesimpel itu? Apa iya keduanya itu kayak hitam dan putih yang terpisah total? Nah, disinilah kebanyakan obrolan jadi buntu. Gimana kalau ternyata kerangka berpikir kita ini kehilangan satu dimensi yang krusial banget? Jadi, gimana caranya kita bisa keluar dari perdebatan opini lawan fakta yang gitu-gitu aja? Yuk, kita bedah cara pandang klasik ini buat nemuin perspektif yang lebih segar. Ini dia nih biang keroknya. Kita sering banget nganggep opini dan fakta itu dua kutub yang berlawanan, yang lagi perang buat nentuin mana yang nyata. Hasilnya, ya percakapan yang nggak kemana-mana, di mana kita cuma saling menyalahkan realitas satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk ke ide intinya. Sebuah cara baru buat mendefinisikan subjektivitas. Percaya deh, ide ini bisa mengubah cara kita melihat setiap argumen. Ini dia kuncinya. Coba deh anggap subjektivitas itu bukan sebagai tidak nyata, tapi sebagai sebuah fakta yang belum selesai diuji. Ini bukan berarti salah loh, tapi cuma belum diverifikasi aja sama lebih banyak orang. Ini mengubah segalanya. Coba deh pikirin, kalau kamu merasa sakit, perasaan sakit itu 100% nyata dan secara objektif terjadi di dalam diri kamu. Itu adalah fakta buat kamu. Bedanya cuma satu, fakta itu belum diverifikasi atau dirasakan oleh orang lain. Dan alur ini ngegambarin perjalanannya dengan jelas banget. Semua dimulai dari pengalaman pribadi yang merupakan fakta objektif bagi satu orang. Lalu masuk ke proses verifikasi, di mana pengalaman itu diuji, dibagikan, diukur. Akhirnya, kalau lolos, ia bisa menjadi fakta objektif, sebuah realitas yang diakui secara luas. Jadi ini tuh spektrum bukan saklar on-off. Oke, idenya keren, tapi artinya apa dalam praktek sehari-hari? Cara pandang baru ini punya manfaat yang besar, tapi di sisi lain juga ada bahaya yang nyata. Cara kita melihat ini punya konsekuensi. Sisi baiknya, kalau kita melihat subjektivitas sebagai sesuatu yang belum teruji, kita jadi lebih penasaran dan terbuka. Ini mendorong kita buat menerima perubahan, menghargai perbedaan, dan yang paling penting, menciptakan ruang buat ide-ide baru yang mungkin awalnya terdengar aneh. Tapi, ini peringatan kerasnya. Kalau kita menyepelekan semuanya dengan bilang, itu kan cuma subjektif, kita berisiko meremehkan penderitaan orang lain yang nyata. Rasa sakit yang berat buat seseorang adalah fakta bagi mereka, meskipun mungkin terasa ringan buat kita. Jadi, gimana cara kita menggunakannya dengan bijak? Kuncinya adalah tahu kapan harus memilih pendekatan yang mana. Anggap aja ini panduan praktisnya. Tujuannya simple. Kita harus tahu kapan saatnya menerima subjektivitas dan kapan saatnya mendorong sebuah penyelesaian yang objektif. Ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal kebijaksanaan memilih alat yang tepat untuk situasi yang tepat. Nah, ini dia panduannya. Di satu sisi, kita perlu menerima subjektivitas saat tujuannya adalah eksplorasi. Misalnya saat memahami perasaan orang, brainstorming ide baru, atau sekedar menunjukkan empati. Di sisi lain, kita harus mendorong objektivitas saat tujuannya adalah mengambil keputusan, misalnya saat membuat aturan untuk kelompok, menyepakati fakta dasar, atau saat butuh tindakan yang adil dan proporsional. Jadi, sebagai penutup, kami tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Setelah mendengar ini semua, opini atau fakta lama apa yang akan Anda lihat kembali? Bukan sebagai benar atau salah, tapi sebagai sebuah titik di dalam spektrum pengujian.